Mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersyukur atas asteroid yang memusnahkan semua dinosaurus 65 juta tahun yang lalu. Jika tidak, kita akan hidup di dunia di mana kalian mungkin bangun suatu pagi untuk menemukan T-Rex melewati depan rumah. Sobat dapat bayangkan betapa menakutkan jika itu masih ada. Tetapi jangan merasa nyaman dulu, masih ada yang lebih menakutkan dari mimpi buruk kita. Dari burung kematian raksasa hingga ular super gila. Tapi seperti biasa ya guys, sebelum kita lanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hewan yang lebih menakutkan dari dinosaurus. Quetzalcoatlus. Di penutup dari zaman dinosaurus, Quetzalcoatlus menguasai langit Amerika Utara terbang jauh di atas. Dinosaurus legendaris seperti Tyrannosaurus dan Triceratops. Spesies Quetzalcoatlus terbesar yang setinggi jerapah juga yang terbesar dari semua hewan terbang. Mereka adalah puncak Pterosaurus, pengembangan Pterosaurus atau reptil terbang, menciptakan beberapa hewan terbang terbesar di dunia. Makhluk ini adalah yang terbesar dan paling terkenal dari monster terbang lainnya. Quetzalcoatlus adalah sebuah keluarga Pterosaurus yang hidup antara 60 hingga 144 juta tahun yang lalu, dan dinamai menurut dewa Mesoamerika. Beberapa Quetzalcoatlus utara yang besar terbang dengan lebar sayap 33 kaki. Mereka melompat dengan 4 kaki tanah seperti halnya semua reptil terbang. Metode peluncuran ini didukung dengan sejumlah besar kekuatan tubuh Quetzalcoatlus dan penuh dengan otot besar meskipun ukurannya kecil. Mereka sering digambarkan dalam budaya populer di utara. Ini merupakan fosil langka. Titanoboa. Titanoboa ular raksasa yang dulunya melimpah, tapi untungnya sekarang sudah punah. Ular ini panjangnya sekitar 40 kaki dan beratnya hampir 2000 pon. Monster menakutkan berusia sekitar 60 juta tahun ini ditemukan di Kolombia, di mana fosil digali dan diuji. Namun kalian tak perlu khawatir, untuk saat ini Jurassic Park menampilkan dan menghidupkannya kembali menggunakan beberapa ilmuwan gila. DNA rekonstruksi ular itu ada selama era Paleogen tengah hingga akhir. Setelahnya, peristiwa kepunahan Paleogen kapur yang terkenal, dinosaurus hanyalah puncak gunung es. Karena banyak spesies lain juga dihancurkan pada tahun 2009. Ular besar itu digali oleh ekspedisi yang dipimpin oleh paleontologi Jonathan Block dari Amerika Serikat. Replika skala Titanoboa salah satu hewan paling menakutkan yang pernah ditampilkan di Grand Central Terminal di kota New York sebagai bagian kampanye. Helicoprion. Kita tidak perlu lagi panik tentang Helicoprion, predator besar yang punah sekitar 250 juta tahun yang lalu. Ketika kita berenang di perairan pantai sejak fosil ditemukan, kita telah mampu mengumpulkan gambar yang menarik dari binatang yang dikenal sebagai Helicoprion. Seperti yang dijelaskan setelah penemuan di Idaho, ikan raksasa tumbuh menjadi sekitar 40 kaki panjang yang membuat monster laut ini 2 kali ukuran hiu putih besar. Karena bentuk gigi dan rahangnya, Helicoprion dikenal sebagai hiu busau. Upaya dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang lingkaran gigi yang menyerupai gergaji. Dari beberapa tulang dan gigi yang ditemukan dan pusaran dipindahkan ke berbagai tempat di tubuh ikan. Sebelum akhirnya pada tahun 2013 diterima sebagai pertumbuhan dari rahang bawah yang membuat spesies ini menjadi predator yang lebih baik. Mereka juga menemukan bahwa heli sebenarnya adalah jenis ikan tikus daripada hiu. Meskipun mereka berkerabat dekat, dia tetap merupakan predator laut paling sukses di zamannya dan salah satu ikan yang tampak paling aneh di sekitar. Tyrannosaurus Rex. Betapa menakutkannya dinosaurus paling menakutkan di dunia. Karena kita akan mengetahui Tyrannosaurus merupakan raja kadal yang mengerikan. Dalam bahasa Latin yang mungkin merupakan dinosaurus paling terkenal dari semuanya. Meskipun mereka memiliki lengan yang sangat kecil, ini adalah deskripsi yang sangat tepat dari semua pemangsa. Kepala besar dengan taring tajam menjadi perhatian terbesar, meskipun teropoda lain tumbuh menjadi agak lebih besar daripada T-Rex. Tidak ada yang memiliki kekuatan menggigit. Dinosaurus ini yang dianggap sebagai gigitan paling kuat yang pernah ada. T-Rex dianggap sebagai predator puncak yang mampu menjatuhkan mangsa terbesar. Tetapi beberapa res pendengar percaya itu mungkin pemulung yang memangsa bangkai besar dinosaurus pemakan tumbuhan. Kami juga memiliki banyak bukti dinosaurus ini, termasuk hampir seluruh kerangka, dan bahkan jaringan lunak dan protein yang menunjukkan bahwa ini adalah salah satu dinosaurus yang mungkin bisa kita bawa hidup kembali suatu hari nanti, walaupun ini agak sedikit gila. Urus Ratchet. Seperti yang mungkin kalian duga menakutkan, burung besar yang tidak dapat terbang ini telah ada sejak lama dari sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, hingga sekitar 62 juta tahun yang lalu.
Mereka berasal di Amerika Selatan, tetapi mereka adalah satu-satunya predator besar Amerika Selatan yang diketahui telah menyeberangi terusan Panama ke Amerika Utara. Ketika kedua benua dihubungkan oleh pandai besi Panama, mereka bisa tumbuh setinggi 10 kaki orang Amerika Utara. Mungkin tidak sangat gembira melihat mereka semua tiba. Mereka memiliki paruh sepanjang 18 inci yang melengkung menjadi kait setajam silet. Seperti elang dan sangat gesit, mereka berlari cepat dengan kecepatan hingga 30 mil per jam. Mereka tidak memiliki kekuatan menggigit untuk mengambil mangsa besar, sehingga mereka cenderung fokus pada spesies yang lebih kecil, seperti kelinci yang dapat dengan mudah dibunuh dan dimakan. Tetapi ilmuwan lain tidak setuju, mengacu pada top lainnya. Pemangsa dengan kekuatan gigitan yang lemah seperti Megalodon ini dan hiu putih besar yang mungkin telah menebas leher hewan besar. Dengan paruhnya seperti pisau sebelum menghabisinya dengan bakatnya yang besar, benar-benar menakutkan. Temnodontosaurus. Temnodontosaurus adalah salah satu yang paling awal dan terbesar dikenal ilmu pengetahuan. Dan sementara ada beberapa spesies yang terhubung dengan genus, ukuran, dan proporsi. Rahang adalah perbedaan yang paling mencolok. Fosil Temnodontosaurus terawatkan dengan sangat baik, sehingga mereka menunjukkan isi perut amon dan cephalopoda yang menunjukkan apa yang mereka suka makan. Telah diasumsikan bahwa Temnodontosaurus melahirkan masa muda karena tubuh mereka menyerupai ikan. Menkonfirmasi gagasan kelahiran hidup Temnodontosaurus seperti Ichthyosaurus besar lainnya, telah dianggap reptil laut yang hanya muncul ke permukaan untuk menghirup udara segar. Temnodontosaurus akan dapat membedakan bentuk amon dengan latar belakang maritim yang suram berkat matanya yang besar yang menyediakan area tangkapan yang luas untuk cahaya terbatas yang tersedia. Selain dari amon yang ditemukan, dalam penelitian fosil Temnodontosaurus, di giginya menunjukkan bahwa mereka memiliki akar yang kuat yang dapat menahan tekanan dari cangkang yang retak tanpa merusak. Dunkleosteus. Ini dia Dunkleosteus Echanaterodir, Plaseodon paling ikonik sepanjang masa. Ini adalah ikan besar dan tampakannya yang menyerupai persilangan antara ular dan hiu. Mereka ada di akhir periode Devonian sekitar 358 hingga 382 juta tahun yang lalu, dan tumbuh hingga hampir 30 kaki panjangnya dengan berat sekitar 4,5 ton. Mereka dapat membuka dan menutup rahang yang besar, mengerikan, dan itu dengan kecepatan sangat tinggi, seperti pengumpan hisap modern, dan dengan kekuatan luar biasa yang menghasilkan lebih dari 1.600 pon. Tekanan Amerika Utara, Kutub Belgia, dan Maroko harus khawatir pada saat mereka melihat air di dekatnya. Karena ikan mengerikan ini hanya ditemukan di daerah ini, ada 11 spesies dari genus yang kita ketahui. Tetapi Ditorili terbesar adalah Dunkleosteus yang paling menakutkan seperti Plaseodon lainnya. Memiliki cangkang lapis baja 2 bagian bertulang yang mungkin membuatnya menjadi perenang yang lamban. Tetapi Dunkleosteus memiliki 2 pasang lempeng tulang yang tajam yang menciptakan struktur seperti paruh sebagai pengganti gigi. Dunkleosteus seperti kebanyakan Plaseodon lainnya mungkin adalah salah satu vertebrata paling awal untuk menginternalisasi pembuahan telur seperti yang telah dilakukan beberapa hiu saat ini. Andrewsarchus. Antara 36 dan 45 juta tahun yang lalu, Andrewsarchus ada di Asia selama era Eok akhir periode Paleogen, dan fosil telah ditemukan di tempat-tempat seperti Mongolia. Andrewsarchus adalah anggota anak-anak masonik yang punah, sekelompok karnivora berkuku yang berhubungan dengan kodok berombak dan Cetacea. Hanya tengkorak hewan dan beberapa tulang lainnya telah ditemukan sejauh ini, sehingga tidak semua aspek kehidupan hewan telah terungkap. Misalnya, kami tidak yakin apakah itu pemangsa aktif atau pemulung. Ia memiliki kepala besar, hidung panjang dengan taring besar, termasuk gigi pemotong yang kuat dan gigi pipi rata yang mungkin telah menghancurkan tulang. Tubuh yang panjang, ekor yang panjang, dan kaki yang pendek dengan jari-jari kaki. Menurut legenda, karena tidak ada spesimen lengkap dari lengkungan Andrew, belum ditemukan ukuran sebenarnya. Makhluk itu masih menjadi perdebatan, panjangnya sekitar 12 kaki dari kepala ke panggul, tidak termasuk ekor. Dan baunya mungkin 6 kaki dari tanah, beratnya mungkin hampir 400 dan 1000 pon. Namun, persis di mana ia mendarat dalam jangkauan masih masalah perdebatan. Tapi satu hal yang pasti, itu adalah satu dari predator darat mamalia terbesar yang pernah ada. Basilosaurus. Basilosaurus yang punah adalah sejenis Cetacea yang hidup antara 34 dan 40 juta tahun yang lalu, dan bentuknya seperti ular memanjang yang bisa mencapai panjang 60 kaki. Dari situ bisa langsung dapat diidentifikasi jika Basilosaurus memiliki berbagai karakteristik unik vestigial. Tetapi tungkai belakang jauh lebih pendek, kemungkinan tidak berfungsi untuk mendorong hewan, tetapi dapat digunakan sebagai panduan selama perkawinan. Tulang belakang yang sangat memanjang, mirip dengan ular, dan arsitektur kerangka yang menyiratkan itu bergerak dengan cara seperti belut.
Basilosaurus tidak seperti paus atau lumba-lumba kontemporer. Tidak memiliki organ melon yang digunakan oleh modern cetacea untuk ekolokasi dan kemungkinan tidak mampu menyelam. Dalam fosil Basilosaurus awalnya ditemukan di Louisiana, tetapi sejak itu lebih banyak telah ditemukan. Tak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di Mesir dan Pakistan. Kisah di balik penemuan Basilosaurus adalah fosil hewan yang menarik, diduga cukup banyak di Alabama dan Louisiana selama abad ke-19. Sehingga penduduk setempat menggunakan tulang untuk membuat furnitur beberapa fosil. Di sisi lain dikirim ke masyarakat filosofis Amerika, di mana mereka dipelajari oleh Dr. Richard Harlan. Harlan mempelajari dan menyimpulkan bahwa mereka adalah reptilian yang memberi spesies tersebut nama Basilosaurus yang berarti Raja Kadal atau Raja Reptil dalam bahasa Yunani. Si Richard Owen kemudian mempelajari sampel tambahan dan memutuskan bahwa hewan tersebut bukanlah mamalia Smilodon. Thylacochmilus. Dengan gigi depannya yang besar merupakan taruhan perbedaan utama di antara kedua spesies. Hewan ini adalah kucing bertaring tajam dan merupakan mamalia berplasenta, yang berarti bahwa anak mereka berkembang saat melekat pada plasenta melalui tali pusar dan tetap berada di dalam tubuh induknya. Di sisi lain, memiliki kantong di mana bayi yang disebut neonatus dilahirkan pada tahap awal perkembangan dan tetap tinggal sampai mereka siap untuk keluar dan hidup sendiri. Mengapa Thylacochmilus menyerupai kucing bertaring tajam? Itu milik keluarga yang sama dengan kanguru kontemporer dan harimau Tasmania punah, yang umumnya dikenal sebagai harimau Tasmania raksasa. Gigi Thylacochmilus mungkin telah digunakan dengan cara yang mirip dengan kucing bertaring tajam. Thylacochmilus mungkin telah menyergap mangsa dengan tetap rendah di dedaunan atau melompat ke atasnya dari atas. Mereka mungkin telah memberikan gigitan yang dalam ke tempat yang rentan seperti leher selama serangan mendadak. Hal itu dapat memutuskan arteri dan menyebabkan kehilangan darah yang cepat. Meskipun beberapa Thylacochmilus berburu bersama bukanlah suatu kemustahilan, mutlak Thylacochmilus umumnya dipresentasikan sebagai pemburu tunggal, dan bahkan bisa menjadi ibu pemulung yang akan berburu dengan anak-anak mereka, masih dalam kantong mereka dan bahkan mungkin telah bergabung dengan mereka untuk jangka waktu ketika muda bertambah tua. Memang makhluk zaman dahulu sangat menakutkan dan lebih dari segalanya. Entah bagaimana jika mereka masih hidup di zaman sekarang. Pasti itu akan menjadi sebuah cerita yang lebih menakutkan. So, sampai di sini dulu ya guys. Jika sobat terhibur dengan videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Miss B, agar kalian tak ketinggalan video terbaru dan menarik selanjutnya.